aja bingung. Udah pertama ibu saya, nah sekarang mertua saya. Itu kakaknya istri saya. Loh, kok datang marah-marah? Nah, makanya. Mbak, kita di sini temennya Mas. Kamu siapa? Rofi, sini kamu. Lu ceritain, kenapa lu bikin ibu gua kayak begini? Lu udah bikin adik gua menderita, sekarang lu bikin ibu gua kayak begini. Mau lu apa? Lu bawa hutang? Isa, ini yang lu ceritain selama ini ya? Iya, Kak, dia nagih hutang itu malah nagih ibu kita. Padahal aku Sejak kapan ibu gue punya hutang? Jawab. Duduk di sini. Lah ibu kakak, ibu saya juga, makanya saya mau nanya. Ini Kalau kenapa? kamu anggap ini ibu kamu, kenapa kamu bisa bikin kayak begini? Kamu selalu bawa masalah ke keluarga ini, tau gak? Emang keluarga di sini nggak tahu kalau kamu itu punya utang banyak? Ini Mas jelasin baik-baik dong Mas. Kamu nggak usah ngomong. Saya nggak kenal kamu. Kamu siapa sih? Kamu ikut-ikut datang ke Bukan. rumah saya? Kakak diam dulu. Mau sampai kamu megang? Kenapa? Jelasin, ada apa? Ya sekarang dari adik kakak aja ngomong ibu saya lagi, sedangkan saya baru kesini aja nangis dia. Kamu biang masalah, saya udah tahu. Pak, maaf ya, saya kata keluar. Keluar dari rumah saya. Kak, jangan gitu dong kak, itu teman saya kak. Kak, Apaan? udah tenang, ini teman-teman saya. Terus, lu bawa temen lu juga, lu nggak nyelesain masalah di sini. Biar anak-anak lo sama istri lo, kita yang ngurus ini. Gue bisa ngurus. Lah saya kan bapaknya anak-anak mbak. Gue nggak peduli lagi. Lu bukan bapaknya anak-anak, lu nggak bisa tanggung jawab. Gila lo? Ya Allah. Pulang nggak lo? Pulang. Udah, mas kita ke rumah ibu saya dulu. Ya nggak mungkin dong Mas, kalau misalnya Mas nggak ngerti apa-apa. Tadi buktinya istri sama Mas, ini gimana dong istri Mas? Ngapain lagi sih kamu udah dirugiin kayak gitu? Loh Mbak, Aku harus tahu kok masalahnya nanti itu di mana? Aku mau cari masalah. Mbak kasih. adik Mbak tuh udah keluar. Ya udah. Udah, Assalamualaikum. Awas kamu ya, macam-macam sama keluarga lagi. Ya udah Mas Cari jalan tahu, aja. lihat, iya, Kak. Iya Mbak ya. Mas Rofi jelasin dong, ini permasalahannya apa sih sebenarnya? Saya aja bingung ini istri saya ngapain. Perasaan Tadi udah ngusir, dia udah maki-maki saya. Ini permasalahannya udah sebesar ini, terus Mas masih bisa bilang bingung. Ya kan saya udah bilang, saya jujur. Ibu saya nggak mungkin punya utang. Tapi kenyataannya nagih ke rumahku, nagih utang ibu kamu. Ini Masnya pasti nutupin sesuatu deh. Entah Masnya yang punya utang atau malah ibu Mas yang punya utang. Mas jujur deh sama kita, sebenarnya ada apa sih? Sekarang kita ke rumah ibu saya, minta penjelasannya. Saya nggak mau ngejelasin ke Mas di sini. Mas nggak mau ngejelasin kita di sini, berarti Mas tahu dong alasannya. Saya nggak tahu, udah dibilangin saya jujur, makanya saya ngundang Mas sama Mbak. Ya udah, sekarang kita ke rumah ibu Mas. Kita dengar penjelasan dari ibunya Mas ya. Assalamualaikum. Ibu. Saya mau nanya sama ibu. Minta kejujuran dari ibu. Tolong jawab pertanyaan saya, ibu. Ibu yang ngajarin saya harus jujur. Ibu benar punya utang apa tidak? Tolong Bu jawab, Bu. Saya kesini bawa teman saya. Ini istri saya juga nggak tahu nih, marah-marahin ibu lagi yang disalahin. Gak apa-apa, cerita aja sama kita. Kita tahu kan bisa bantu ibu kan.
Si ibu ditanya gengeng kepala. Mas, Mas, istighfar mas. bisa sabar gak sih? Itu ibu. Saya udah terlalu sabar. Bukan terlalu sabar, lu kebawa emosi. Kesel ditanya. Bukan gitu caranya. Ngomong sama ibu nggak boleh kayak begitu. Lu semarah apapun sama nyokap nggak boleh ngomong kayak begitu. Saya cuma pengen kasih tahu Mangkai Emas. Mbak kesini sini saya minta kejujuran nih. Mana yang salah, mana yang benar dari ibu saya. Cuman cara ngomongnya jangan begitu. Durhaka gitu. Kini ku rapuh dalam langkah, kadang tak sekuat. Astagfirullah. Sampai kapan sabaran saya ini? Saya udah bingung. Di sana salah, di sini salah. Makanya ini ngomong baik-baik, nanya sama ibu baik-baik. Udah, jangan dikte saya aja, udah. Mendingan bubar aja semua dah. Lah, udahlah. Bubar aja udah. Loh, Udah. ini bentar, ini masnya mau gimana? Mau batalin investigasi kita? Ya udah, mendingan batal aja. Orang di sini salah, sana salah. Saya lagi salahin. Maaf, beneran. Udah. Pusing saya. Gimana Pak? Cabut. Udah, pulang aja, pulang. Apalagi Mbak, mau ikut-ikutan. Mas sabar dulu dong. Dari tadi emosi mulu deh. Kalinya aja sih Mbak sama kayak ibu. Orang ngurus agak becus kemarin, sakit ibu aja kagak tahu. Saya emang Mas yang bantuin Mas di sini. Tapi Mas nggak tahu kan, setiap Mas Robi kasih ibu uang, Mbak Tisa selalu minta uang itu. Ah, bohong aja. Maksudnya apaan sih? Tapi saya harus ngomong Mbak, biar Mas Robi juga tahu. Kamu tuh cuma di sini, nggak boleh ikut-ikutan ikut campur urusan kita. Kasihan ibu selalu disalahin. Kamu udah nggak usah ngomong lagi, kamu diam. Loh, Mbak Tisa mau jelasin sesuatu sama kita? Ya dia diem aja, dia kan cuma pembantu. Apa urusannya sama kita? Dia cuma mau ngejelasin ke Mas Rofi doang. Ibu jadi korban Mbak selama ini. Korban apa, Korban Mbak? gimana sih Iya, maksudnya? Mas Robi ngasih uang setiap hari sama ibu. Selalu diminta Mbak Tisa. Mbak Tisa, Mbak Tisa bisa Saya diurus beneran nggak? Mas. Mas tanya sama ibu baik-baik. Ibu itu kasihan Mas, orang tua Mas sendiri. Bu, Diem kan? Ya Allah Mas. bener Bu. Bener apa kata omongan Mbak, Bu? Ayo udah kita pulang aja deh. Gak usah ngurusin omongan dia. Kamu nggak bohong, Mbak? Enggak Mas, selama ini saya tahu ibu. Saya tahu juga Mbak Tisa. Mas nggak tahu kan selama ini? Udah ayo sekarang kita pulang. Dia bisa minta kejujuran dari ibu saya. Dia ibu saya kok. Kamu yang suka jelekin ibu saya. Gimana sih? Kasihan Mbak, Mbak lihat dong Mbak. Mbak juga punya orang tua kan Mbak. Kamu berisik banget sih, bawel banget. Ibuku aja habis dicaci maki, emang kamu tahu ceritanya? Mbak jangan so tau deh. Mbak Tisa, Mbak Tisa. Diam kamu itu. Apa yang dibilang si Mbak? Kamu tahu apa-apa buat ibu? Semua ibu lagi yang dibelain. Kamu tuh nggak tahu perasaannya aku kayak gimana. Ya wajar dong kalau misalnya anaknya ngasih kayak uang dan apalah untuk ibunya. Gak bisa gitu, tapi semuanya ibunya terus yang dibelain. Emang dia nggak punya anak, nggak punya istri? Ini semuanya ibu kan? Yang Kamu dibelain nyalahin ibu saya lagi, ibu saya lagi. Ibu saya ngelahirin saya. Tapi kan saya juga istri kamu. Ya sekarang istri saya mah nomor 2, ibu saya yang penting. Kamu terus aja belain ibu, kamu nggak pernah belain aku. Ibu saya nyuruh saya jujur lah, kamu nggak pernah jujur. Mah begini sih Mbak yang ngasih tahu ke saya. Yang bohong siapa? Kenapa kau fitnah ibu saya? Itu kan mertua kamu, ibu kamu sendiri. Mbak Tisa, ini kenapa sih harus kayak gini, Mbak? Saya cemburu. Kenapa suami saya lebih pentingin ibunya dibandingin saya?
Kalau sama ibu sendi saya aja kamu cemburu. Gimana kalau saya sama orang lain? Kamu. Tenang dulu dong, jangan kayak begitu. Ini kan istri lu. Mas sama istri jangan kayak begitu dong. Memang harus tegas, cuman gak boleh ngomong kayak begitu. Saya kesel masa nyemburin ibu saya sendiri. Aduh. Kamu harus minta maaf sama ibu saya. Kamu udah membenci ibu saya, menghina ibu saya, sedangkan kamu yang salah. Mama tuh gak bisa sama ibu kamu. Mbak Tisa, sebagai istri nggak boleh kayak begitu Mbak Tisa. Ya bagaimanapun juga, mertua Mbak kan ibu dari suami Mbak. Ibu maafin ibu ya. Ibu cuma pengen ketemu cucu, Pi. Supaya Pipi jangan kangen ketemu cucu ya, Pi ya. Ibu udah maafin Pipi kok ya. Ya ibu udah maafin Pipi, maafin dia, maafin. Mas, Mbak, mohon maaf ya jadi begini. Ya nggak apa-apa Mas. Kita juga minta maaf karena sebelumnya kita udah nuduh Mas yang nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku, apabila ada seorang suami dia begitu berbuat baik kepada ibunya, sepatutnya seorang istri bersyukur karena memiliki suami yang berbakti kepada ayah ibunya dan terutama ibunya. Suami dalam hal ini berarti menjalankan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bergaul dengan ibu kita dengan cara yang baik. Dan Nabi sampai menyebut ibu itu 3 kali, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka. Baru kemudian abuka, baru kemudian bapak. Jadi berbahagialah para istri saat suaminya adalah orang-orang yang membahagiakan ibunya. Dan bukan justru malah mencemburui suami kita saat suami kita mungkin berbagi makanan, berbagi rizki, memberikan sebagian gajinya kepadanya. Percayalah bahwa itu akan mendatangkan keberkahan kepada rumah tangga Anda. Karena birrul walidain akan membuka rizki buat kehidupan suami istri. Nah ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, janganlah kemudian memfitnah ibu dari suami kita, karena dia juga sudah menjadi orang tua kita dan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan sampai disebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana, sampai berbuat baik kepada orang tua itu digandeng dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian memfitnah, apalagi fitnahnya fitnah keji, bahwa orang tuanya punya hutang padahal dia sendiri yang punya hutang. Ini adalah satu dosa yang berlipat, yang sepatutnya seorang istri memohon ampun kepada Allah, didahului dengan meminta maaf kepada mertua Anda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hutang adalah sesuatu yang patut dibayar. Dan seorang walaupun dia meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni kecuali dain, kecuali hutang. Dan orang yang paling disuka oleh Rasulullah adalah yang segera membayarkan hutangnya, tidak menahan-nahan, karena ini menjadi penyebab terhalangnya seseorang masuk surga. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari segala kezaliman, segala kealpaan, ya, hutang
atau berbuat buruk kepada orang tua kita atau mertua kita, sehingga kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.